Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar perlu memberikan keteladanan kepada generasi kita mendatang, kepada anak-anak cucu kita ke depan. Tidak boleh ada persoalan hukum yang kita biarkan berlarut-larut. Nah, ini menurut saya menjadi poin yang sangat penting, biar bangsa ini betul-betul menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Karena ketika kita junjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, insya Allah bangsa ini akan tetap eksis dan tetap menjadi bangsa yang besar di tengah bangsa-bangsa yang lain, dan juga menjadi bangsa yang beradab. Karena ini adalah merupakan etika adab yang sangat fundamental. Jangan sampai ada satu hukum yang dilanggar oleh petinggi negara ketika itu. Zaman dulu adalah Saudara Joko Widodo ketika dia menjadi presiden, lalu sampai periode kepresidenannya habis, tidak bisa dibuktikan di depan publik bahwa dia mempunyai ijazah yang asli, ijazah yang benar. Nah, artinya sampai akhir periodenya boleh kita duga dia mempunyai ijazah yang palsu. Nah, inilah kita pesan betul kepada penegak hukum di negeri ini. Seluruh penegak hukum di negeri ini harus menjadi catatan dan harus menjadi perhatian betul bahwa ini adalah persoalan besar, tidak boleh kita diamkan, karena hukum itu seperti pasal 27 tadi, semua orang mempunyai kesempatan yang sama di depan hukum. Dan tanpa kecuali. Apalagi dia sekarang telah menjadi rakyat biasa seperti bapak-bapak semua penonton dan kita semua di sini. Tentunya para penegak hukum, kita pesankan betul untuk ditegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Sehingga ini menjadi jurisprudensi bagi generasi kita ke depan. Karena siapapun hukum di negeri ini bisa ditegakkan. Jangan sampai nanti menjadi cacat bagi anak dan generasi kita bahwa hukum di Indonesia, di NKRI bisa dibeli, bisa dimainkan oleh siapa yang memegang kekuasaan. Nah, ini harus menjadi pesan kita, bahwa hukum kepada siapapun bisa kita tegakkan. Makanya kita hari ini sampai Joko Widodo telah habis masa periode dia menjadi presiden, kita tetap dan konsisten istiqamah menuntut para penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Nah, biar ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita. Ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat dewasa, hampir 80 tahun kita merdeka. Tidak boleh hukum tebang pilih. Tidak boleh hukum itu bak pisau bermata dua. Pilih kasih. Tidak boleh hukum itu pilih kasih. Hukum itu harus betul-betul berdiri tegak lurus kepada siapapun dia. Kepada kawan, kepada lawan, kepada mereka yang pegang kekuasaan, kepada mereka yang punya uang, ataupun kepada rakyat jelata sekalipun. Nah, inilah dalam konteks ini saya menghimbau kepada para penegak hukum agar persoalan ini dikelirkan, dijernihkan sejenih-jenihnya sehingga menjadi pelajaran bagi mereka yang berkuasa di negeri ini sampai ke depan. Jadi tidak ada yang boleh melanggar hukum. Harus kita konsisten, komit dengan konstitusi dan Pancasila dan undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Singkat, saya kembalikan kepada Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.